Bab 04, Sikap para murid yang jahat. Mata ribuan pembudidaya semua terfokus pada Luyo. Para ahli yang lebih kuat mencoba merasakan fluktuasi energinya, ingin mengetahui kekuatan aslinya. Namun, mereka tidak menemukan apapun, seolah-olah dia hanyalah orang biasa. Kilatan pedang surgawi Luo Changfeng mulai mengumpulkan kekuatan, dan berkas cahaya pedang segera berkumpul. Tuan, Yuan Er kecil tampak khawatir. Sementara itu, 3 murid jahat lainnya tidak segugup dia, dan sebaliknya mereka menyaksikan dengan penuh minat. Jangan khawatir, guru tidak akan membuat dirinya sendiri terbunuh tanpa hasil, kata Ming Xin, murid keempat. Mungkin tuan mereka benar-benar memiliki beberapa kartu truf. Sebaiknya biarkan orang-orang ini mengujinya. Little Yuan Er tidak kesulitan mempelajari niat kakak laki-laki dan perempuannya. Dia bisa tahu itu dari ekspresi mereka yang tidak disembunyikan. Tapi, tuannya menghadapi keterampilan terkuat sekte pedang surgawi, yang bahkan ahli puncak dari ranah kesengsaraan divinitas baru lahir tidak berani untuk mengatasinya. Itu jelas jebakan Luo Changfeng. Sementara itu, Luyo terlihat tenang, tetapi hatinya sangat gugup. Dia terus menatap item di menu, kartu pengalaman bentuk puncak dan kartu blok kritis, sambil memperhatikan sekeliling dengan cermat. Jika perlu, dia tahu bahwa dia harus menggunakan kartu pengalaman bentuk puncak. Selain itu, dia juga menyadari bahwa keempat murid jahatnya semakin curiga. Ding! Pencarian sampingan dipicu. Kehendak orang lain bukanlah milik kita untuk dilihat, buatlah murid yang jahat menunjukkan warna asli mereka. Wajah Luyo berkedip-kedip saat melihat kues tersebut. Dia menghadapi musuh dari depan dan belakang. Betapa menyedihkannya dia. Pada saat itu, kilatan pedang surgawi Luo Changfeng selesai mengumpulkan kekuatan. Mati! Suos! 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 Pusaran pisau tajam melesat langsung ke arah Luyo, menggulung hembusan angin kencang yang bertiup ke ribuan pembudidaya, memaksa mereka untuk menyempitkan mata dan menutupi pandangan mereka. Bebek, Tuan! Little Yuan Er kaget. Duan Musheng, Ming Xin, dan Xiao Yu juga menyaksikan dengan mata lebar, wajah mereka terlihat cemas. Bahkan jika tuan mereka tidak terluka, akan sedikit sulit baginya untuk melakukan serangan secara langsung. Jadi, mengapa dia melakukan itu? Kamu tidak bisa mati sekarang, tua! Duan Musheng berteriak secara refleks saat dia bertukar pandang dengan Ming Xin dan Xiao Yu. Alis mereka mengerutkan kening. Jika yang lain mati, teknik dan senjata budidaya itu akan menghilang bersamanya. Suos! Duan Musheng dan Xiao Yu melesat. Saat ratusan bilah mendekat, murid ketiga dan kelima memicu gelombang besar. Satu menuju tuan mereka dan yang lainnya menuju bilah Luo Changfeng. Oh! Luyo sedikit mengernyit. Mereka memang murid yang jahat. Apakah mereka khawatir saya akan membawa harta itu ke kuburan setelah saya mati? Tuan, mundur! Hembusan angin yang dikirim oleh Duan Musheng dengan seluruh kekuatannya mendorong bilahnya sedikit demi sedikit, mengirimnya ke perisai gunung pengadilan emas. Meski begitu, sisa energi masih mengguncang Luyo dan membuatnya merasa mual. Dia segera berbalik dan berlari kembali ke perisai dengan berpura-pura panik. Ledakan energi Xiao Yu adalah untuk menyelamatkan tuannya, tetapi saat dia melangkah ke perisai, itu menghancurkan penghalang pelindung. Ledakan! Ledakan! Ledakan itu meledak di perisai tak terlihat di udara seperti kembang api. Retak! Retak! Dalam sekejap mata, perisai gunung pengadilan emas retak dengan garis-garis menyebar kemana-mana. Kemungkinan besar itu tidak akan bertahan lama. Keheningan turun dan semua pemandangan dipulihkan. Luyo melihat sedikit ke perisai dan mendesah dalam hatinya. Kartu blok kritis tidak terpicu, dan dia masih memiliki 5 di antaranya. Dengan kata lain, tidak ada serangan yang bisa menyakitinya sekarang. Namun, sekelompok murid jahat telah merusak rencananya. Aku tahu penjahat tua ini berpura-pura. Dia berlari sangat cepat sekarang. Aku juga melihatnya. Sayang sekali. Aku tidak menyangka kepala keluarga penjahat yang tangguh akan menjadi seperti ini. Itu memberi keyakinan lebih pada puluhan ribu pembudidaya. Luo Changfeng terbang ke depan saat dia melihat ke bawah dari langit dan berkata, jadi, apakah ini tipuanmu? Ini benar-benar membuka mataku. Serangannya meleset dari sasaran, tapi dia tidak diganggu olehnya. Sejauh menyangkut orang-orang dari sekte ortodoks, tidak ada artinya bagi kelompok penjahat ini untuk memainkan trik apapun. Luo Changfeng, kamu sangat tidak tahu malu.
Apakah kamu ingin tuanku berdiri teguh seperti target latihan dan membiarkan kamu menyerang dengan serangan kekuatan penuh? Apakah kamu menganggap kami semua bodoh? Zhao Yu berkata dengan sinis sambil tersenyum. Zhao Yu, aku bertukar pukulan dengan tuanmu, tetapi kamu tiba-tiba ikut campur bahkan ketika dia tidak mengatakan apa-apa. Haha. Sepertinya statusnya sebagai patriark penjahat tidak lagi dihormati seperti sebelumnya, kata Luo Changfeng. Aku tidak percaya bahwa seorang patriark penjahat yang tangguh akhirnya membutuhkan perlindungan dari murid-muridnya yang jahat. Ini akan menjadi berita yang aneh bagi dunia. Luyo tidak mempedulikan kata-kata mereka. Yang tidak lain hanyalah omong kosong yang dimaksudkan untuk mengejeknya. Mereka hanya membuang-buang waktu dan sama sekali tidak berarti. Sebaliknya, dia melirik kartu pengalaman bentuk puncak sekali lagi. Dia memiliki 3 di antaranya, yang akan memberinya waktu puncak selama 1,5 jam. Dengan kata lain, begitu dia menggunakannya, dia harus bertarung dan memenangkan pertempuran secepat mungkin. Ketika Ming Xin melihat ekspresi tuannya, dia menangkupkan tinjunya dan berkata, Guru, tidak perlu membuang nafas dengan mereka. Dengan kekuatanmu, selama kamu menahan 10 ahli teratas, sisanya hanyalah bawahan. Biarkan kami berempat menangani. Bukankah itu lebih baik? Luyo sedikit mengernyit dan berkata dengan suara yang dalam, apakah kamu meragukan keputusanku? Tidak, murid ini tidak berani. Luyo memiliki pemahaman yang mendalam tentang menenangkan internal sebelum melawan agresi asing, sekarang. Jika dia tidak menenangkan kelompok murid jahat ini, dia akan mengalami kesulitan di kemudian hari. Waktu kartu pengalaman bentuk puncak telah diperbaiki, dan begitu dia menggunakan semuanya, dia akan jatuh ke dalam krisis lagi. Duan Musheng. Ya Tuan. Beraninya kamu. Suara Luyo semakin keras. Apa? Siapa yang mengizinkanmu mencampuri urusan saya? Ekspresi Duan Musheng sedikit berubah. Dia bergegas dan berlutut sambil berkata, saya tahu itu salah, tapi saya khawatir tentang keselamatan guru. Orang tua bodoh Luo Changfeng mencoba menipu guru agar jatuh ke dalam perangkapnya. Guru tidak boleh tertipu oleh tipuannya. Faktanya, banyak hal sudah sangat jelas, dan yang diperlukan hanyalah seseorang untuk merobek lapisan tipis kertas itu hingga terpisah. Selama sebulan terakhir, Ji Tiandao telah berjuang dan mengudara. Namun, murid-murid ini bukanlah orang bodoh, dan beberapa detail telah lama membuat mereka curiga. Luyo adalah seorang penjelajah dimensi dan bukan Ji Tiandao, jadi tidak peduli seberapa keras dia mencoba untuk meniru, dia tidak bisa mendapatkan inti dari pidato Ji Tiandao. Pada saat ini, sekelompok murid jahat telah menyadari bahwa tuan mereka berpura-pura. Karena dia berpura-pura, mereka tidak perlu terus berakting. Saat itu, Ming Xin tidak berpura-pura takut seperti Duan Musheng. Dengan senyum licik di wajahnya, dia berkata, kamu telah bertindak sangat keras, guru. Saya pikir itu sudah cukup. Oh. Kakak ketiga, bangunlah, sikap Ming Xin berubah. Sementara itu, ekspresi hormat di wajah Duan Musheng menghilang saat dia perlahan bangkit. Murid kelima Zhao Yu terkekeh dan berkata, serahkan, guru. Selama Anda memberi kami semua teknik kultivasi dan senjata Anda, kami pasti akan membawa Anda pergi hari ini. Dan Anda akan selalu menjadi guru kami. Mata Yuan kecil melebar saat dia berkata, kakak dan adik senior, apa yang kamu lakukan? Di luar perisai, Luo Changfeng dan yang lainnya tertawa terbahak-bahak ketika mereka melihat penjahat bertarung di antara mereka sendiri. Anda mungkin lolos dari tindakan surgawi yang tidak diinginkan, tetapi tidak pernah dari kejahatan Anda sendiri. Ini adalah karma. Dengan murid yang begitu jahat, Anda seharusnya sudah siap secara mental untuk ini. 5 murid jahat yang mengkhianatimu adalah contoh terbaik. Kurasa penjahat tua ini tidak akan berakhir baik bahkan tanpa kita sekte ortodoks melawannya. 10 ahli teratas saling memandang dan tertawa.